Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama GKMI Anugerah. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru bagi kita semua. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengundang untuk kita semua dengan segenap hati, mari naikkan ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Dan bawalah hidupmu sebagai penyembahan sejati yang berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada, sadar bila ku ada
Shalom, selamat pagi jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini yang merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2020. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 14. Berbunyi demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin, amin, amin. Pegang teguh kasih setiamu yang tak tergoncangkan oleh apapun juga. Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan bagi kami. Hatiku percaya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Hanya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita merasakan ketidakpastian untuk menghadapi hari esok di tengah situasi pandemi saat ini. Namun damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan ada bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dan rancangannya penuh damai bagi setiap orang yang menanti-nantikan kehadirannya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2020 ini, kami bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami melewati masa-masa yang tidak mudah di sepanjang tahun ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau setia. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami hari ini kembali mau bertelut di hadapan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri menolong setiap kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan kepada setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat GKM Anugerah yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memasuki minggu terakhir dari tahun 2020. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita dan keluarga. Dan kita terus diberikan kerinduan untuk bersekutu secara online di rumah masing-masing. Beberapa hari yang lalu, kita sebagai umat Kristen dan juga umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari Natal atau memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita sadar bahwa dunia sekarang ini pun sedang mengalami hal yang tidak mudah dan tidak biasanya. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah yaitu pandemi. Khususnya ketika pada tanggal 3 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa coronavirus disease yang disingkat dengan COVID-19 sebagai wabah pandemi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata pandemi sendiri itu adalah istilah medis yang berasal dari bahasa Latin yaitu pandemos. Terdiri dari dua kata, pan yang artinya semua dan demos artinya orang. Artinya berarti pandemos adalah penyakit yang menular kepada semua atau hampir kepada semua orang. Itulah kenapa ketika WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini menjadi wabah pandemi, tentu membuat seisi dunia di dalam ketakutan. Tanpa diduga sebelumnya, virus ini menular kepada begitu banyak orang dengan cepat dan dengan jangkauan yang begitu luas, melampaui batas negara hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah itu sendiri, yaitu Wuhan. Dan barangkali tentu juga banyak dari kita yang terimbas dari adanya situasi COVID ini. Beberapa dari kita barangkali juga mengalami imbas dari COVID ini. Sehubungan dengan pekerjaan kita, ada yang di antara kita yang harus mengalami pengurangan tenaga kerja, atau ada kita harus kehilangan prospek atau omset dan lain sebagainya. Anak-anak kita pun harus sekolah online dan tidak mudah. Ketika kita sebagai orang tua juga harus mendampingi. Belum lagi ketika setiap hari, setiap kita di media TV maupun di medsos selalu dibombardir dengan berita-berita mengenai perkembangan atau penambahan jumlah pasien COVID ini. Sehingga seakan-akan hidup kita setiap hari hanya diisi oleh berita tentang virus ini. Ada yang berkata, jenuh beritanya itu aja, bosan. Atau juga ada ketakutan dari diri kita. Dulu kalau ada orang bersin di depan kita, kita menanggapi dengan berkata, God bless you. Dan itu sesuatu yang baik. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kalau ada orang bersin di depan kita,
Jangan-jangan kita berkata, dalam nama Yesus. Atau malah mungkin kita lari terbirit-birit. Belum lagi ketika nampaknya virus itu semakin mendekat. Ketika ada tetangga atau orang-orang di dekat kita yang terdeteksi COVID. Istri saya, Dr. Rike, bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dia menjadi salah satu dokter yang khusus memang menangani pasien COVID yang akan melahirkan. Dan sebagaimana prosedur, maka dia harus menjalani swab setiap beberapa prosedur. Tentu ada kekhawatiran, apalagi ketika ada juga rekannya yang terdeteksi dengan COVID. Tidak mudah Bapak Ibu. Nampaknya COVID ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Sehingga pertanyaannya adalah, masihkah ketika umat Kristen di seluruh dunia merayakan Natal, peristiwa kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh membawa damai di tengah pandemi seperti sekarang ini? Kita akan melandasi kebenaran firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah perintah yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kisah ini sudah tidak asing bagi kita, karena ini menceritakan tentang kelahiran Yesus dan bagaimana kisah tokoh para gembala yang seringkali juga diperankan di dalam setiap adegan drama Natal. Konteks kalau kita melihat peristiwa di mana Yesus lahir atau zaman ketika Yesus lahir ini adalah ketika bangsa Romawi ini menjadi penguasa dunia. Dan bangsa Yahudi pada waktu itu berada di bawah penjajahan pemerintah Romawi. Tentu sebagai bangsa terjajah mereka mengalami tekanan, mereka tidak memiliki kebebasan. Sehingga mereka sangat merindukan hadirnya Mesias yang dijanjikan oleh para nabi di Perjanjian Lama, dengan harapan bahwa mereka akan terbebas dari penjajahan Romawi. Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di dalam kisah yang kita baca ini, ada sesuatu hal yang besar yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Di pasal 2 ayat 1 dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Tentu kita mengerti bahwa sebagai seorang penguasa, Kaisar bernama Agustus ini punya hak
untuk mendata, mengadakan sensus siapa saja orang-orang atau negara-negara termasuk wilayah jajahannya. Sehingga kita bisa gambarkan kalau memang peristiwa pada waktu itu terjadi dikatakan di seluruh dunia atau di seluruh wilayah jajahan Roma pada waktu itu, maka terjadi migrasi yang besar-besaran. Kenapa? Karena setiap orang harus kembali ke wilayah atau ke negara asal mereka. Dengan kata lain, kalau tadi saya pertama menyinggung bahwa kita hari ini menghadapi pandemi, penyakit yang menular yang menjangkau seluruh dunia, maka pada waktu itu pun terjadi sebuah peristiwa besar yang juga menjangkau seluruh wilayah kekuasaan Roma sebagai penguasa. Tentu tidak mudah. Dan kita bisa membayangkan betapa crowdednya orang melakukan perpindahan besar-besaran. Demikian juga Yusuf dan Maria pada waktu itu ketika mereka berada di Nazaret. Seperti kita tahu bahwa Maria berasal daripada Nazaret yang ada di wilayah Galilea. Sementara Yusuf yang ketika itu mereka ada di Nazaret adalah seorang dari Bethlehem. Sehingga ketika sensus ini diberlakukan, maka Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Dan itu tentu suatu perjalanan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya coba googling dan kalau dikira-kira perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 129 km. Tentu tidak ada transportasi darat seperti sekarang. Harus ditempuh perjalanan dengan unta atau dengan keledai. Tetapi juga kita mengerti kondisi Maria pada waktu yang sedang hamil besar karena mengandung Yesus, bayi Yesus di dalam kandungannya. Tentu mereka harus berjalan pelan-pelan. Sehingga menurut penelitian Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan kurang lebih seminggu, 7 hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu suatu perjalanan yang tidak mudah di tengah kondisi yang ada pada waktu itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem, itu sebenarnya adalah penggenapan Tuhan melalui Nabi Mika di dalam Mika pasal 5 ayat 1 yang berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Kita bisa melihat bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan menggenapi janjinya melalui perantara Nabi Mika. Bahwa di mana ada seorang dari kaum Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata bukan menjadi yang terkecil, karena akan lahir seorang yang akan memerintah Israel. Dan itu diwujudkan, digenapi di dalam diri Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan di dalam kedaulatannya, Tuhan bisa memakai penguasa Romawi pada waktu itu untuk menggerakkan atau membawa Maria dan Yusuf kembali ke kota asal mereka, kembali ke Bethlehem, agar firman Tuhan di dalam Mika pasal 5 itu sungguh-sungguh tergenapi. Betapa luar biasa, bukan? Di dalam hidup kita saat ini yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ada di tengah situasi pandemi selama berbulan-bulan, mari kita tetap meyakini bahwa ada kedaulatan Allah atas pandemi yang kita alami. Ada tangan Allah yang menuntun umatnya, yaitu saudara dan saya. Kemudian dari perikop selanjutnya di ayat 8 sampai 14 ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa berita Natal disampaikan oleh malaikat Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, di ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Di tengah kegelapan malam pada waktu itu, karena para gembala yang sedang menjaga ternak, maka di situ ada kemuliaan Allah yang hadir. Kemuliaan Allah tentu digambarkan di sini dengan kata bersinar, artinya ada terang Allah yang menyinari kegelapan pada waktu itu. Dan menarik sekali, apa pesan yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu? Kita lihat di dalam ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Great joy. Malaikat Tuhan datang kepada gembala di padang dengan berkata, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa." Dalam hal ini kita bisa melihat kembali cakupan berita Natal pada waktu itu bukan hanya bagi segelintir orang saja, tetapi kepada seluruh bangsa. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabnya ada di ayat 11. "Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang menarik adalah bahwa kisah atau berita Natal ini dihadirkan oleh para malaikat itu kepada para gembala. Siapakah para gembala itu? Para gembala adalah kelompok masyarakat yang mereka terpinggirkan. Mereka harus meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama demi mereka menjaga kawanan domba. Mereka adalah tergolong sebagai masyarakat yang kotor. Mereka harus berjaga 24 jam untuk menjaga domba mereka dari binatang buas. Mereka bukanlah golongan yang religius. Karena mereka harus pergi ke padang sekian lama, maka tentu tidak memungkinkan bagi mereka untuk hadir beribadah pada hari Sabat. Tetapi justru berita Natal itu hadir kepada mereka. Nah, yang menarik sekali adalah ketika itu, setelah itu ada di ayat 13 dikatakan, "Dan tiba-tiba tampak Allah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah," katanya. Dan inilah yang akan menjadi topik kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada begitu banyak dikatakan malaikat dan bala tentara surga menyampaikan pujian kepada Allah dengan berkata, "Gloria in excelsis Deo." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentu sebuah pesan yang besar. Kelahiran Kristus memberikan sukacita besar kepada manusia. Oleh karenanya, para malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kemuliaan bagi Allah, maka ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, Allah menciptakan bumi ini untuk kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Demikian juga dengan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka manusia hidup di dalam kemuliaan Allah. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Roma 3 ayat 23 berkata, "Sebab manusia telah berdosa, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah." Dosa itu membuat manusia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ketika para malaikat itu menjumpai
para gembala di padang. Mereka begitu takut. Oleh karena itu, pesan Natal atau pesan malaikat itu kepada para gembala adalah jangan takut. Karena hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian juga pesan Tuhan kepada kita hari ini. Hari ini atau ketika di momen-momen Natal ini, damai Kristus atau kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui kelahiran Kristus. John Piper, seorang teolog dari Amerika berkata, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dengan kata lain, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita puas dengan Dia. Dengan kata lain bahwa ketika kita puas dengan Tuhan, maka semua yang kita lakukan, semua fokus hidup kita adalah untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan secara sederhana kita dapat artikan bahwa kita memberikan kepada Tuhan apa yang memang layak untuk Dia terima. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah layak menerima segalanya, oleh karena Ia adalah pencipta segala sesuatu. Termasuk kita manusia pun diciptakan oleh Dia. Ketika kita sadar hari ini bahwa segala sesuatu adalah daripada Tuhan, bahkan hidup kita adalah milik Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Kita bisa belajar untuk memuliakan Tuhan dengan menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bisa tetap bersekutu, connect dengan Tuhan. Kita bisa belajar bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita bisa belajar melayani Tuhan. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah. Tetapi ketika kita memuliakan Allah, memberikan apa yang Allah patut terima, maka Allah memberikan damai sejahteranya. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapakah manusia yang berkenan kepada Allah? Tidak ada yang lain. Dan tidak bukan adalah setiap kita manusia yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dalam konteks waktu itu, mereka yang menerima Kristus adalah para gembala. Adalah orang-orang Majus. Mereka menerima kehadiran Mesias, Juru Selamat. Dan Allah berkenan menyatakan damai-Nya kepada mereka. Setiap orang yang tidak mau menerima Kristus, maka Alkitab berkata dia adalah seteru Allah. Damai sejahtera terbesar dari Allah adalah pemberian Kristus. Sebagaimana tercantum di dalam Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dialah, Kristus adalah damai sejahtera kita. Damai sejahtera bukan ketika situasi semua berlangsung dengan normal, kondisi baik-baik saja, tidak. Tetapi di dalam peristiwa Natal hari ini, kita belajar bahwa Kristuslah damai sejahtera kita. Juga di dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal sesungguhnya adalah damai itu. Ketika kita memiliki
Kristus, ketika kita menerima Kristus, maka kita memiliki damai daripada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah himpitan situasi pandemi yang kita alami sekarang, dan barangkali juga tahun depan kita masih mengalami itu, sampai nanti ditemukannya vaksin atau disosialisasikannya vaksin kepada warga. Maka kita harus selalu diingatkan bahwa damai sejahtera Allah ada di dalam Kristus. Dan peristiwa Natal ini sangat penting bagi iman kekristenan. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika kita menjalani hari-hari di depan kita, dan mulai muncul kekhawatiran, mulai muncul kegundahan, seolah kita mau menyerah dengan banyak situasi yang terjadi. Kita menyerah dengan sulitnya ekonomi, sulitnya belajar, proses belajar anak-anak di sekolah, ataupun banyak relasi-relasi yang lain di dalam keluarga. Ingatlah, melalui peristiwa Natal, malaikat berkata, hari ini, mari kita mengingatkan diri kita terus, bahwa hari ini telah lahir Kristus. Ketika Kristus hadir di dalam hidup kita, lahir di dalam hidup kita, dialah damai yang sejati. Kristus adalah damai yang sejati. Oleh karena itu, biar setiap kita bisa berkata, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah. Dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya apa yang terjadi di sekeliling kami, pandemi yang kami alami selama berbulan-bulan ini, tidak lebih besar daripada kuasa, daripada kemuliaan Tuhan. Kami belajar bahwa Engkau sanggup memakai seorang kaisar Roma untuk menggenapi nubuatan di dalam Mika. Kami belajar bahwa di tengah-tengah situasi pandemi yang kami alami, kami memiliki damai itu oleh karena Kristus yang lahir, hadir di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Memberikan apa yang engkau selayaknya terima. Karena segala sesuatu adalah daripada Engkau. Oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya menjadi milik Tuhan dan kami persembahkan itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami saat ini juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan di bulan Desember ini. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak Edi Sucipto, keluarga Bapak Yusia Effendi, keluarga Arifin Gosali, keluarga Bapak Yohanes Sutanto, keluarga Bapak Ibrahim Daryo, keluarga Arianto, keluarga Eliezer Kurniawan Mulia, keluarga Chandra Sihombing, keluarga Edi Siswanto, keluarga Juniarto, keluarga Joshua Suhendra, keluarga James Darmawan, keluarga Rudi Setiawan, keluarga Acun, keluarga Heri Sugianto, keluarga Agus Pamuji, keluarga Ishak Chong Kim Chen, keluarga Richard Leonardi. Tuhan, terima kasih. Kiranya setiap keluarga ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah merancangkan keluarga ini, membentuk keluarga ini, menguduskan mereka di dalam pernikahan. Tuhan yang terus akan memimpin, membentuk kehidupan setiap anak-anak-Mu satu persatu. Dan mereka akan hidup
dalam damai sejahtera oleh karena iman percaya kepada Yesus. Mereka akan dimampukan juga untuk mendidik keluarga mereka, anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam jalan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, ya Tuhan, Engkau yang mengerti. Dan mereka percaya bahwa mereka ada atau mereka menemukan jalan keluar itu di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini juga ingin berdoa Tuhan untuk mengingat untuk jemaat kami. Kami mengingat untuk yang sedang lemah tubuh. Juga Tuhan memberkati untuk Bapak Budiono. Memberkati untuk Ibu Inawati. Memberkati untuk Ibu Lucy. Memberkati juga untuk rekan-rekan kami yang lain. Satu persatu. Tuhan, mari Tuhan Yesus. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup, Engkau mampu memulihkan setiap anak-anak-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Bersyukur Tuhan untuk Ibu Luciana yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan rencana untuk hari ini akan melangsungkan untuk pernikahan Philbert dan Jessica. Tuhan yang memberkati dalam semua proses atau ibadah pemberkatan dan juga untuk resepsi yang diadakan. Meskipun masih di dalam suasana atau jumlah yang terbatas. Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Berkati keluarga yang baru yang dibentuk. Kiranya mereka boleh menjalaninya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Untuk setiap anak-anak-Mu, satu persatu, yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini. Tuhan, Engkau mengerti. Dan Engkau memberikan pengharapan. Karena hari ini, di dalam momen-momen Natal ini, Kristus sungguh-sungguh lahir di dalam hidup kami. Hadir, menerangi kegelapan dunia ini. Dan Engkau menerangi jalan kami di depan yang gelap. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau adalah Allah terang kami, Engkau akan berjalan menerangi kami, melewati atau memasuki tahun 2021. Terima kasih Bapa, itulah iman percaya kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memegang hidup kita di tangannya. Kiranya damai sejahtera Kristus tinggal bersemayam di dalam hati kita. Ada damai dalam jiwaku, aku bersuka cita. Rasa syukur penuh di kalbu, ku diselamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan. Jadi damai di hatiku. Cinta dalam jiwaku, ada harap dan iman kami kepadamu Tuhan. Sukacita dalam jiwaku, ada harap dan iman, tersedia berkat bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Berikut warta jemaat GKMI Anugerah Minggu 27 Desember 2020. Mari kita simak yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Setelah ini, adik-adik sekolah minggu jangan kemana-mana ya. Anugerah Kids akan kembali lagi dengan tema Simeon dan Hana. Ditunggu ya. Hai teman-teman teens, jangan lupa di hari Minggu 27 Desember 2020 ibadah Anugerah Teens via Zoom dengan tema How to Keep Christ in Christmas. Untuk ibadah tutup tahun akan diadakan online via YouTube dengan tema What's Next God yang akan diadakan Kamis 31 Desember 2020 pada pukul 7 malam yang akan dibawakan oleh Saudara Daniel Talenta. Untuk ibadah tahun baru diadakan via YouTube juga dengan tema menyambut tahun baru sebagai ahli waris janji-janji Allah yang akan diadakan pada Jumat 1 Januari 2021 pada pukul 9 pagi yang akan dibawakan oleh Pendeta Yesaya Abdi. Pokok doa. Yang pertama, berdoa bagi jemaat yang sakit seperti Bapak Budiono atas pemulihan pasca operasi bypass jantung, Ibu Debbie yang akan menjalani kemoterapi selama 6 kali, Ibu Jap Bong Chien, mama dari Bapak Andriadi BK, Bapak Sugianto Santoso, Ibu Yani, Ibu Luciana, Ibu Tan Syok Tien. Kiranya di tengah segala kelemahan tubuh yang mereka alami, anugerah dan kekuatan Kristus nyata mereka alami. Mintalah kiranya mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita dimampukan melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka yang harus kita alami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan Yesus menolong kita, membuat kita berani melangkah ke depan di tahun 2021 menghadapi apapun yang terjadi. Yang ketiga, bersyukur bagi Sinode GKMI, GKKMI, TIPKA, MDS, dan unit pelayanan lainnya yang dimampukan oleh Tuhan Yesus melayaninya selama tahun 2020. Dan kita terus memohon hikmat dan rahmat Kristus memampukan untuk mengerjakan pelayanan di tahun-tahun yang akan datang. Yang keempat, mohonlah kiranya wabah COVID-19 di negeri kita dapat terkendali dengan kerjasama yang baik dari pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mintalah belas kasihan dari Tuhan Yesus agar negeri kita dipulihkan dari berbagai keterpurukan yang terjadi akibat pandemi ini. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling dengan menghubungi hotline gereja di 0895 0262 5888. Demikian warta Jemaat GKMI Anugerah Minggu 27 Desember 2020.
tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.